Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ketua Pembina Yayasan Al-Mumtaz yang kami muliakan, begitu juga dengan jajarannya, teman-teman pengawas Yayasan Al-Mumtaz, Ketua Yayasan yang kami muliakan, begitu juga dengan jajarannya, teman-teman, para guru, staf, dan semua yang terlibat di yayasan kami muliakan, begitu juga dengan para orang tua dan siswa-siswa dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini Yayasan Al-Mumtaz menyelenggarakan halal bihalal virtual dengan kondisi kita yang memang masih belum memungkinkan untuk bertatap muka dalam jumlah yang besar. Tapi semua keadaan dalam kacamata seorang mukmin adalah baik. Ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Ajaib orang mukmin itu, sesungguhnya segala perkara untuknya jadi baik. Inna asabathu sarra syakar. Jika dia dapat kebahagiaan, dia bersyukur, fakana khairan lahu, baik untuk dia. Wa inna asabathu dharra sabar. Jika dia mendapatkan sesuatu yang tak diinginkan, tak sesuai dengan harapan, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka dia akan baik untuknya. Saudara-saudara sekalian, para sahabat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hari ini kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua perlu kita syukuri. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmatnya jauh lebih banyak dibandingkan hal-hal yang tak kita inginkan. Ini yang paling pertama yang harus kita syukuri. Nikmat iman yang diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat-nikmat tertinggi. Meskipun kadang-kadang mungkin dalam kondisi seperti ini nikmat yang bernama harta ada yang sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala tarik, tetapi nikmat iman adalah tertinggi. Nikmat sehat jauh lebih tinggi dibandingkan nikmat harta tersebut. Ini yang paling pertama, kita harus syukuri betul anugerah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita harus mensyukuri kita baru saja menyelesaikan rangkaian bulan Ramadan dengan berbagai macam amaliyahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensyukuri. Walitukmilul iddah, hendaklah kalian sempurnakan bilangan hari-hari Ramadan itu dengan puasa dan berbagai macam amalan yang terdapat di bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian membesarkan Allah, bertakbir, ala ma hadakum, karena telah memberikan hidayah kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan semoga kalian mensyukurinya. Ini dia, ya. Semoga kalian mensyukurinya. Kita alhamdulillah sebulan penuh telah dianugerahi Ramadan. Kita telah melaksanakan ibadah itu dan kita sudah bertakbir, ya, membesarkan Allah di hari raya Lebaran kemarin, dan nikmat Ramadan itu harus kita syukuri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, di antara cara kita untuk mensyukuri
nikmat Ramadan adalah menggunakan barokah Ramadan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita sehari-hari pasca Ramadan. Di antara makna barokah Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah adalah atakum Ramadan. Bulan Ramadan telah mendatangi kalian. Apa kata Rasulullah? Syahrun mubarak. Bulan ini penuh dengan keberkahan. Ya, bulan penuh dengan keberkahan. Masyaallah muslimin wal muslimat, kalau kita melihat makna bulan keberkahan, barokah itu artinya adalah yang pertama adalah tentang luzumus syai', ya, luzumus syai' wa subutuhu, bertahannya sesuatu, ya, yang kita dapatkan itu bertahan, dia bertahan, ya. Diambil dari kata-kata birkah. Birkah itu kolam yang ada airnya, yang nggak pergi kemana-mana airnya, itu namanya birkah. Kemudian juga dari kata-kata barokat al-ibil, onta yang merebahkan badannya, dia nggak jalan, nggak pergi kemana-mana. Jadi arti daripada barokah itu adalah Ramadan memang udah pergi, Ramadannya sudah pergi. Tapi kalau Ramadan itu membawa berkah, berkahnya itu tetap tinggal di kita. Nah, itu namanya barokah Ramadan. Jadi barokahnya itu tetap tinggal di kita. Ini yang kita perlu syukuri. Ya, perlu kita syukuri adalah bagaimana barokah Ramadan itu tetap bertahan setelah Ramadan pergi. Nah, kita selaku pengurus yayasan, guru-guru dan teman-teman semua yang terlibat di yayasan, ini sangat penting, ya, ini sangat-sangat penting. Bekal takwa, ya, yang disebutkan oleh Allah sebagai bekal terbaik, bekal takwa sebagai bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu takwa. Itu meskipun kita mengajar virtual ke anak-anak kita, itu hati dengan hati itu bersambung, ya. Nah, barokah Ramadan itu harus kita betul-betul syukuri, kita manfaatkan untuk menjadikan kita beraktivitas memiliki tenaga lebih, ada semangat lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bekal takwanya sudah masuk ke dalam diri kita. Jadi semangat takwa ini yang harus kita pertahankan setelah Ramadan ini. Nah, refleksi ini perlu kita terus pertanyakan dalam evaluasi dalam diri kita. Pertanyaan pertama umpamanya, setelah kita berpuasa Ramadan, ada puasa sunnah, ya, ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, 3 hari setiap bulan, kemudian paling tidak ada puasa Senin dan Kamis, atau kalau yang memang berkomitmen lebih daripada itu, ada puasa Daud, ya. Tapi kalau kita mau beramal, jadikanlah dia sebagai wirid kita, amalan harian, amalan biasa sudah kita dawamkan, kita biasakan. Nah, di antara gimana caranya? Kalau mau puasa, bertahannya dulu Senin dan Kamis dulu. Itu jaga dulu, ya, jaga dulu Senin Kamis, ya. Jangan ditinggalkan sekian tahun. Kalau kita mau nambah 3 hari setiap bulan, terus mulai, jangan tinggalkan lagi. Begitu kita berusaha untuk mempertahankannya. Itu Ramadan, ya. Itu tentang puasa. Kemudian di bulan Ramadan kita tilawah. Memang ini musim Ramadan, ini musim. Kita nggak mungkin bisa bertahan dengan kondisi seperti Ramadan, banyaknya kemampuan kita, memang kita khususkan. Tapi di luar Ramadan itu kita jadikan wirid harian kita. Makanya kalau kita mampu bertahan atau kita mampu untuk jadikan dia amaliyah, satu hari adalah 1 juz, jadikan dia
wirid harian kita 1 hari 1 juz, terus bertahan sampai masuk bulan Ramadan yang akan datang. Kalau kita ternyata sudah mampu punya komitmen lebih daripada itu, 1,5 sampai 2 juz, maka tingkatkan sampai lebih daripada itu, ya, karena memang setiap hari, ya, setiap hari, setiap ayat, setiap huruf yang kita baca semakin banyak, insya Allah pahala kita juga akan semakin besar. Ya, silakan buat target pribadi, tetapi target itu usahakan ada kaidah para ulama, al-qalilud daim khairun min al-katsir al-munqati. Ya, al-qalilud daim khairun min al-katsir munqati. Sedikit tetapi terus menerus, ya, sedikit tapi terus menerus lebih baik dibandingkan banyak tapi terputus-putus. Nah, al-qalilud daim khairun min al-katsir al-munqati. Yang sedikit tetapi terus rutin lebih baik dibandingkan al-katsir al-munqati, banyak tapi terputus-putus. Maka kita perlu wiridkan tilawah kita berapa, kita kemampuan kita, komitmen kita, qiyamul lail kita juga jadikan kebiasaan kita. Ini kalau kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah, merutinkan bidang tertentu untuk amaliyah andalan kita, insya Allah kita dianggap, saya ibaratkan sebagai, kalau di dunia itu pegawai tetap. Di dunia itu ibarat pegawai tetap dengan pegawai harian. Kalau pegawai tetap itu dia nggak masuk karena sakit atau karena apa begitu, itu gaji jalan terus itu, ya, jalan terus kalau gaji, ya. Tapi kalau pegawai harian dihitung sesuai dengan waktu masuknya. Nah, begitu juga dengan amaliyah. Kalau kita rajin salat berjamaah, udah jadikan rutin nih salat berjamaah, suatu hari sakit umpamanya kita nggak salat berjamaah atau kena wabah dilarang untuk salat berjamaah, ditulis seperti orang salat berjamaah terus pahalanya. Nah, itu pentingnya kita mendawamkan amal. Kita bikin komitmen amal kita itu seperti apa. Nah, ini penting. Meskipun sedikit nggak apa-apa. Meskipun nanti lebih baik, makin banyak makin baik. Banyak rutin, itu lebih baik dibandingkan sedikit rutin. Tetapi sedikit rutin lebih baik dibandingkan banyak tapi terputus. Nah, ini yang kedua yang perlu untuk kita refleksikan, ya. Pasca Ramadan ini sangat penting bagi kita untuk mensyukuri nikmat Ramadan, sehingga barakah Ramadan itu dampaknya tidak hanya pribadi tapi untuk keluarga, bahkan pada anak-anak kita yang sedang belajar di rumah masing-masing. Tapi pengaruhnya insya Allah, ya, ini hati kita ini kayak ada gelombang loh, ya. Hati kita ini ada gelombang. Kalau kita senang dengan anak-anak, meskipun jauh terasa dekat. Anak-anak meskipun di rumah dengan gurunya terasa dekat. Nah, ini memasang ini yang penting. Gelombang ini kita penting. Ya, gelombang hati ini penting untuk kita, ya, untuk kita bangun. Dalam bahasa hadis namanya al-arwah. Innal arwaha junudun mujannadah. Ruh kita itu ada kayak tentara yang dimobilisir. Dia punya kumpulan-kumpulan. Dia berkumpul sesuai dengan kelompok-kelompoknya, ya. Nah, ini dia akan berkumpul sesuai. Kalau anak-anak kita juga dididik dengan yang sama, mereka juga ingin taat pada Allah, kita juga seperti itu. Insya Allah meskipun jauh tak tatap muka, kita tetap akan merasakan kehadiran anak-anak kita, kecintaan kita dengan mereka. Mereka pun insya Allah akan mencintai kita. Nah, ini yang kedua yang ingin kami sampaikan. Kemudian yang ketiga, dengan silaturahim ini
halal bihalal. Mudah-mudahan juga antar kita yang ada di kepengurusan yayasan, begitu juga dengan orang tua, dengan anak-anak, ya, kita yang berada dalam satu nama Yayasan Al-Mumtaz dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya ini, mudah-mudahan kita ini satu kapal ya, diibaratkan satu kapal. Tujuan kita untuk apa? Sama-sama masuk surga. Ya, kita naik satu kapal ini tujuannya untuk apa? Sama-sama masuk surga. Nah, oleh karena itu, karena tujuan kita satu, orang tua masukkan anaknya ke Al-Mumtaz, tujuannya untuk apa? Supaya anak-anaknya baik. Nah, orang tua juga, ya, tentunya kalau anak-anaknya baik, nggak mungkin juga orang tuanya mengandalkan amalan anak-anaknya terus, tapi dia juga harus menjadi baik, karena nanti ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun aw walidihi syai'a. Takutlah kalian pada suatu hari yang bapak itu nggak bisa ngasih manfaat untuk anak-anaknya, dan anak nggak bisa ngasih manfaat untuk orang tuanya. Nafsi-nafsi. Jadi meskipun kita nyekolahkan anak jadi baik, ya, belum tentu bisa juga menyelamatkan orang tuanya. Sebab itu tujuan kita yang baik untuk menyekolahkan anak di tempat yang baik, maka orang tua juga berusaha untuk menjadi yang baik. Mudah-mudahan yayasan bisa memfasilitasi dan komitmen untuk juga mengajak orang tua supaya ada majelis saling menasehati di antara guru, komunikasi ada terjalin antara guru dengan yayasan, dengan antara yayasan dengan orang tua, dengan guru dan sebagainya. Ada komunikasi itu untuk apa? Kita hidup satu kapal. Tujuannya untuk apa? Masuk surga sama-sama. Sampai Rasulullah mengibaratkan kita ini kalau satu kapal ini, dalam suatu hadis beliau menyampaikan tentang perumpamaan ini. Ada kiasnya begini, ada orang naik kapal, satu kapal itu ada dua dek, atas dan bawah, penuh semuanya. Lalu yang bagian atas ini, bagian bawah ini, kalau mau ngambil air, ya, ibarat Rasulullah ini, dia harus naik ke atas dulu untuk ngambil air di laut. Nah, ada pikiran orang iseng yang di bawah ini, ngapain kita ganggu, daripada ganggu orang di atas, mendingan kita lobangi kapal bagian bawah nih. Air kan di bawah, gitu bahasa mereka itu. Air kan bagian bawah, kita lobangi aja kapal ini supaya kita nggak mengganggu orang di atas dan kita dapat air. Kata Rasulullah, andaikan ini tidak diingatkan, ya, halaku, mereka akan celaka, wahalaku jami'an, dan semuanya akan celaka. Tapi kalau diingatkan, selamat, semua akan selamat. Nah, saling mengingatkan di antara kita, dari pihak yayasan, dari pihak orang tua, saling mengingatkan untuk kebersamaan, menambah kebaikan untuk yayasan ini adalah keharusan bagi kita. Dan kami sangat menganjurkan dan meminta pada para orang tua mudah-mudahan ikut aktif bersama untuk juga berkompetisi dengan anak-anaknya, gitu ya. Ini anak-anak laju nih Bapak Ibu sekalian. Anak-anak ini laju. Ya, mungkin hafalannya akan lebih banyak dari orang tuanya. Kalau kita enggak juga berusaha untuk, bukan mengejar lah, tapi bersemangat untuk sama-sama melakukan kebaikan, mungkin anak lebih baik. Gak apa-apa, anak lebih maju dibandingkan orang tuanya, gak apa-apa, tapi semangatnya harus kita bangun bersama. Nah, insya Allah yayasan akan selalu berkomitmen untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian, melakukan pengajian, kemudian tawassul bil haq dan tawassul bis sabr. Nah, kalau ada sesuatu yang kurang dari yayasan, berikan masukan. Kemudian di antara guru, yayasan, kemudian siapapun yang terlibat, jangan sungkan-sungkan untuk saling menasehati, karena di sini insya Allah keselamatan kita bersama akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah kita mensyukuri nama yang disematkan kepada kita, yaitu Al-Mumtaz. Al-Mumtaz ini adalah cita-cita, adalah mimpi, dan dia adalah doa yang selalu kita sebut, karena dengan kita selalu mengucapkan, memberi nama seperti ini, ada semangat kita untuk merealisasikan apa yang kita cita-citakan. Al-Mumtaz artinya adalah excellent, ya, adalah excellent. Tetapi dia muncul dari kata-kata apa? Dia muncul dari kata-kata, ya, mizah. Mizah itu ada sesuatu yang istimewa. Ada sesuatu yang istimewa. Dia punya distingsi, ya. Dia punya distingsi. Ada sesuatu yang lebih, yang istimewa dibandingkan yang lain. Nah, ini yang harus selalu kita obrolkan bersama, terus menggali inspirasi-inspirasi baru, agar kita ini selalu punya mizah, punya keistimewaan, punya distingsi, punya sesuatu yang kita bisa berikan. Bagaimana cara untuk mewujudkannya? Dari pihak yayasan berusaha terus untuk, ya, melakukan diskusi-diskusi internal, pengembangan, dan ini tentunya baru akan terjadi kalau, ya, di yayasan, ya, betul-betul suasananya hidup, semuanya bertujuan dalam rangka untuk membangun kebersamaan yang sebaik-baiknya. Dan halal bihalal adalah salah satu di antara media kita untuk membangun dan menguatkan persaudaraan tersebut, ikatan hati di antara kita. Nah, kita terus mencari apalagi yang bisa untuk menjadikan yayasan ini bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Ketika kehadiran kita dirasakan oleh masyarakat, maka keterikatan masyarakat dengan kita semakin kuat. Itu selalu kaidahnya begitu, ya. Ketika kita memberikan kepada masyarakat dan masyarakat merasakan kehadiran kita, semakin besar masyarakat merasakan kehadiran kita, semakin kuat keterikatan masyarakat dengan kita. Itu namanya teori gaung namanya. Ya, teori soda dalam bahasa Arab, ya. Ada gaung. Makin kita berteriak, ya, maka pantulan teriakan kita itu, ya, makin kuat juga ke kita. Begitu. Makin didengar oleh orang, maka orang juga akan merespon apa yang didengar. Begitulah kaidahnya. Nah, Al-Mumtaz dengan nama ini harus ada sesuatu yang istimewa yang bisa diberikan kepada masyarakat, ya. Dan masyarakat yang ada paling utama adalah siswa kita yang telah diamanahkan kepada kita untuk kita ajar. Itu yang paling utama, masyarakat kita, user kita itu, kemudian orang tua, masyarakat sekitar, dan bangsa atau negeri ini secara umum, ya. Nah, ini kita bisa perlebar keberadaan kita dengan Ramadan, ya. Saya dapat ini ilmu dari Syekh ketika belajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. La'allakum tattaqun di bulan puasa, di 183 itu la'allakum tattaqun, semoga engkau kalian bertakwa. Itu untuk orang yang berpuasa. Tapi 187-nya, coba kita lihat ayatnya itu, la'allahum yattaqun, semoga mereka bertakwa. Jadi harapan kita barokah Ramadan untuk orang-orang yang berpuasa itu bisa kita berikan juga kepada mereka, orang lain di luar kita,
Nah, guru bisa memberikan kepada anak-anak, pada orang tua, kepada siapa, limpahan barokah itu kepada orang lain. Nah, ini yang mizah ini, keutamaan, keunggulan itu kita perlu terus gali agar kehadiran kita betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Kemudian untuk teman-teman guru, ya, untuk teman-teman guru, asah kemampuan ilmunya selalu. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan buat kita semua jadi guru. Ini adalah yang terbaik. Asah ilmunya. Itu tanda syukur kita kepada Allah. Asah ilmu, ya. Semakin ilmu kita semakin baik. Kemudian asah bagaimana cara kita mengajar dengan sebaik-baiknya. Kemudian ilmu kita tingkatkan selalu, insyaallah, ya. Semakin kita mensyukuri nikmat Allah, makin kita tingkatkan kualitas keilmuan kita. Ilmu kita tidak hanya nanti dirasakan oleh murid-murid kita, tapi sangat mungkin ilmu itu pun bisa kita share, kita bagi kepada orang-orang lain. Nah, upaya-upaya kita untuk selalu meningkatkan kualitas ini perlu kita bangun sesuai dengan nama kita, yaitu Al-Mumtasim. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dalam bentuk silaturahim bisa, yang pertama, untuk memperkuat hubungan hati di antara kita. Kemudian yang kedua, untuk melakukan diskusi-diskusi penting dalam rangka pengembangan dan terus memberikan khidmat kepada masyarakat yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, tentunya secara pribadi kita terus meningkatkan kualitas diri kita supaya kita semakin besar manfaatnya juga untuk keluarga dan untuk masyarakat. Dan kalau kita sudah bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kita akan menjadi khairukum anfa'ukum linnas, atau khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Mudah-mudahan silaturahim kita, halal kita pada hari ini menjadi refleksi bagi kita untuk lebih baik di masa-masa yang akan datang. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.